pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelasnya siapa? Yaki. Oh, Yaki, silakan dipimpin doa dulu ya. Ya. Yuk. Berdoa mulai. Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, selanjutnya guru absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Masuk semua ya? Masuk. Oke, alhamdulillah. Tapi sebelumnya guru mau membagi kalian menjadi 10 kelompok dulu ya. Di kelas ini kan ada 30 orang. Nah, jadi kelompoknya itu dari mulai absen 1 sampai 3, terus 4 sampai 6, 7 sampai 9 gitu ya. Ya, Bu. Nanti kelompoknya itu digunakan waktu materi kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebenarnya guru mau tanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang wafatnya Wafatnya siapa? Nabi Muhammad. Oke, jadi minggu kemarin kita bahas mengenai wafatnya Nabi Muhammad. Dan hari ini kita akan belajar mengenai proses pemilihan dari Khalifah Abu Bakar, biografinya, sama kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Oke, kita mulai dari biografi dari Abu Bakar As-Siddiq dulu ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 572 Masehi dengan jarak 1 tahun dari Nabi Muhammad. Nah, dari kedekatan itu, maka persahabatan mereka itu sangatlah erat. Lalu Abu Bakar sebelum masuk Islam, ini beliau mempunyai nama yaitu Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Siapa tadi Mas Adam namanya? Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Oke, pintar sekali. Dan biasa dipanggil dengan nama Abdul Ka'bah. Lalu Abu Bakar setelah masuk Islam, beliau diberi nama Abdullah oleh Nabi Muhammad. Dan kenapa Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar adalah seorang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kita oleh yang lalu, apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Enggak tahu, Bu. Oh, lupa ya? Lupa. Jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa perjalanan dari Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Selanjutnya mengenai proses pemilihan Abu Bakar menjadi seorang khalifah. Karena setelah Nabi wafat, kaum muslimin dihadapkan masalah yang sangat besar tentang siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad dari kepemimpinannya. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad tidak meninggalkan pesan apapun dan tentang siapapun yang akan menggantikan beliau. Nah, pada suatu hari di Saqifah Bani Sa'idah sedang berlangsung rapat oleh golongan Ansor. Rapat ini dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, dan kaum Ansor berpendapat bahwa kaum Ansor lah yang sangat pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin, dengan alasan kaum Ansor yang telah menolong kaum Muhajirin dan Nabi Muhammad dari penindasan kaum kafir Quraisy. Tapi waktu itu juga kaum Muhajirin mendengar bahwa di Saqifah Bani Sa'idah sedang ada rapat. Lalu dari kaum Muhajirin yang ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang lainnya langsung bergegas menuju ke Saqifah Bani Sa'idah. Dan sebelum kaum Ansor membaiat Sa'ad bin Ubadah, Abu Bakar langsung dengan tegas menolaknya dengan alasan bahwa kaum Muhajirin lah yang sangat-sangat pantas yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin. Mendengar pendapat dari Abu Bakar tadi, kaum Ansor tidak bisa membantahnya karena mereka sadar bahwa sebelum datangnya Islam, kaum Ansor ini sering terlibat perang secara terus-menerus. Setelah itu, Abu Bakar menunjuk 2 orang, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi 2 orang ini malah menolaknya dan kembali menunjuk Abu Bakar untuk menjadi seorang khalifah. Lalu Umar bin Khattab mengaitkan tangan Abu Bakar, lalu mengangkat tangannya, setelah itu membaiatnya. Dan proses pembayatan ini dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah, diikuti oleh kaum Ansor, kaum Muhajirin, kecuali Sa'ad bin Ubadah.
Nah, setelah itu keesokan harinya Abu Bakar melakukan pidato atas terpilihnya dia menggantikan Nabi Muhammad. Pidatonya kira-kira seperti ini. Saudara-saudara, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian, sementara saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta merupakan pengkhianatan. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bila saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah ketaatanmu kepada saya. Tadi pidato dari Abu Bakar As-Siddiq setelah dibaiat menjadi seorang khalifah. Nah, itu tadi biografi dari Abu Bakar dan proses pemilihannya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya, karena kan tadi sudah dibentuk 10 kelompok ya. Ya. Kalian kumpul berdasarkan kelompok kalian dulu. Siap, Bu. Oke, sudah? Udah. Nah, baiklah. Dari kelompok kalian dipilih 1 orang untuk materi pembukuan Al-Quran, 1 orang untuk perluasan wilayah, dan 1 orang untuk materi memerangi nabi palsu dan orang yang tidak mau membayar zakat ya. Ya, Bu. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan materi kebijakan yang telah Bu Guru katakan tadi ya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi mengenai materi tentang kebijakan itu. Kalian boleh browsing dari internet, boleh juga ngambil dari buku paket ya. Ya. Oke, udah 15 menit. Saatnya kalian kembali ke kelompok kalian awal tadi. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah, bagi yang mendapat materi pembukuan Al-Quran, silahkan menjelaskan ke temannya ya tentang yang dibahas tadi. Dilanjutkan dengan materi perluasan wilayah, juga materi memerangi nabi palsu. Nanti kalian bergantian menjelaskan materi yang kalian diskusikan dengan kelompok yang besar tadi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Pokoknya nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Ya. Oke, karena waktu udah habis, kita ulas sebentar tentang materi tadi. Jadi intinya Abu Bakar itu dipilih berdasarkan apa Mas Yaki? Musyawarah, Bu. Oke, musyawarah. Di mana Mas Adam? Di Sakifah Bani Sa'idah. Oke, musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah, dan kebijakan beliau itu diantaranya ada pembukuan Al-Quran, ada perluasan wilayah, dan memerangi nabi palsu, juga orang yang tidak mau membayar zakat. Kita akhiri pertemuan hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.